Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Aijul Mutakin, absen 7 PGMI 6B. Berikut saya akan mengerjakan UTS Komunikasi Pembelajaran. Soal pertama, apa yang kamu ketahui tentang komunikasi, jenisnya dan aspek yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik? Jawabannya, komunikasi adalah proses pertukaran informasi, ide, atau perasaan antara dua atau lebih individu. Jenis-jenis komunikasi meliputi yang pertama, komunikasi verbal, komunikasi nonverbal, ketiga, komunikasi visual, komunikasi interpersonal, komunikasi massal. Aspek-aspek yang seharusnya ada dalam komunikasi yang baik: yang pertama ada keterbukaan, 2 klaritas, 3 responsif, yang 4 empati, yang kelima keterampilan mendengarkan, yang keenam konteks, yang 7 konsisten. Soal nomor 2, mengapa komunikasi yang efektif itu penting dalam pembelajaran di sekolah, dan bagaimana komunikasi itu dapat berjalan efektif di dalam kelas? Jawabannya, komunikasi yang efektif dalam pembelajaran di sekolah sangat penting karena 1. Pemahaman materi. Komunikasi yang jelas dan efektif antara guru dan siswa memungkinkan siswa memahami materi pembelajaran dengan baik. Yang kedua, motivasi yang bersifat partisipasi. Yang ketiga, pengembangan hubungan. Untuk menjalankan komunikasi yang efektif di dalam kelas, langkah-langkah yang harus dilakukan: yang pertama, menjaga keterbukaan. Guru harus terbuka terhadap pertanyaan, feedback, dan ide-ide dari siswa. Ini menciptakan suasana kelas yang inklusif. Yang kedua, menggunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang ketiga, mendengarkan dengan aktif. Yang keempat, menggunakan berbagai media. Yang kelima, memberikan feedback yang konstruktif. Yang keenam, membuat lingkungan belajar yang aman. Dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini, komunikasi di kelas dapat berjalan lebih efektif, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pembelajaran dan pengalaman belajar siswa. Yang ketiga, buat tahapan agar komunikasi yang baik di sekolah dapat dilakukan secara praktis dari seorang guru di dalam kelas. Jawabannya, beri tahapan praktis untuk perjalanan komunikasi yang baik oleh seorang guru dalam kelas. Yang pertama, persiapan materi ajar. Rencanakan materi ajar dengan jelas dan struktural. Siapkan alat bantu pengajaran yang relevan dan mendukung materi. Yang kedua, pembukaan yang menarik. Mulailah dengan pembukaan yang menarik untuk membangkitkan minat siswa. Sambut siswa dengan senyuman dan suasana yang positif. Yang ketiga, penyampaian materi dengan bahasa yang sederhana dan jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami oleh semua siswa. Hindari penggunaan jargon atau kata-kata yang sulit. Yang keempat, mendengarkan dengan aktif. Berikan kesempatan pada siswa untuk bertanya atau memberikan pendapat. Yang kelima, menggunakan berbagai metode pengajaran. Yang keenam, berikan feedback yang konstruktif. Yang tujuh, pengakhiran dengan ringkasan dan pertanyaan penutup. Yang kedelapan, evaluasi dan refleksi. Dengan mengikuti tahapan-tahapan di atas, seorang guru dapat menjalankan komunikasi yang baik di dalam kelas. Baik, pertanyaan nomor 4. Mengapa komunikasi bisa gagal dan bagaimana cara mengatasi kegagalan dalam komunikasi? Jawabannya, komunikasi bisa gagal karena berbagai alasan. Yang pertama, ketidakjelasan pesan, hambatan fisik. Yang ketiga, perbedaan persepsi. Yang empat,
kurangnya keterampilan komunikasi. Yang 5, emosi dan sikap. 6, kurangnya kontak. Untuk mengatasi kegagalan dalam komunikasi, berikut beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, klarifikasi pesan. Yang 2, mendengarkan dengan aktif. Yang 3, hindari gangguan. Yang keempat, gunakan bahasa sederhana. Yang kelima, menggunakan isyarat nonverbal yang aktif. Yang keenam, minta feedback. Yang 7, refleksi dan evaluasi. Dengan mengidentifikasi penyebab kegagalan dan mengimplementasikan strategi mengatasi kegagalan komunikasi, proses komunikasi dapat menjadi lebih efektif dan produktif. Baik, terima kasih.